guys, balik lagi di channel aku. Jadi di sini aku mau cerita. Kemarin kan aku janji aku mau cerita kenapa sih aku tuh kayak gini gitu. Mungkin kalian tuh di layar itu kan, kok ini orang aneh banget gitu ya. Jadi gini. Jadi aku itu emang dari lahir udah kayak gini. Jadi dulu pas aku masih kecil itu aku masih biasa, aku masih ngerasa kayak anak-anak yang lain, anak-anak yang uh, ya ibaratnya normal lah gitu ya. Terus aku main sama teman-teman aku juga kayak biasa, kita punya teman kecil ya, namanya teman kecil kita pasti punya, terus main ya bahagia aja gitu kayak anak-anak kecil yang lainnya. Teman-teman kecil aku juga baik ya. Kalau misal kalian nonton, ada Neng, Kiswa, Lia, Laras, pokoknya semuanya yang gak bisa disebutin satu-satu. Oke, balik lagi ke cerita. Jadi aku tuh emang dilahirin kayak gini, emang keadaannya kayak gini. Cuma dulu itu aku merasa gak segede ini sih. Dulu itu aku merasa kayak ya biasalah gitu kan, cuma kayak gini aja gitu. Terus dipegang juga nggak sakit, nggak ngerasa sakit apa apa gitu, cuma ya begini emang. Dari kecil banyak gitu orang yang nanya, "Dek, itu kenapa? Sakit nggak kalau dicubit?" Aku selalu, "Enggak kok, nggak sakit kok, tuh ditonjok aja nggak sakit kok." Dengan polos aku selalu ngomong kayak gitu kan. Terus ya udah, akhirnya aku mencoba untuk percaya diri. Emang dari kecil aku emang orangnya dulu waktu kecil sih percaya diri banget banget sih, emang aku tuh sadarnya kayak gitu. Terus keluarga aku itu sebenarnya juga berobatin aku. Mungkin dia, apalagi kakakku ya, kakakku itu paling kayaknya nggak tega gitu kalau ngeliat aku kayak gini. Cuma waktu itu pernah aku udah konsultasi ke dokter, salah satu dokter. Cuma waktu itu aku masih kecil, dan itu pun dokternya juga bukan dokter-dokter yang ibaratnya murah gitu ya. Itu aku dibawa ke kota tapi nggak tahu rumah sakit apa, lupa, dokternya juga lupa. Tapi yang aku ingat dokternya itu ngomong kayak gini, itu yang ini nggak bisa langsung dioperasi bu, katanya gitu kan. Terus di situ aku langsung, hah, oh ya udah ya, bilang gitu kan. Terus dia bilang ini butuh waktu untuk banyak prosesnya, dia bilang kayak gitu, nggak langsung operasi. Aku bilang, oh oke. Gitu dalam hati aku, ya padahal mah sakit hati banget gitu ya, aku pengen sembuh 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 gitu biar sama kayak orang-orang lain. Pas aku lagi konsultasi ke dokter itu aku kelas 6 SD, saat aku pengen UN, pengen ujian nasional kan. Terus minta izin dong sama mama, "Ma boleh nggak?" Gitu kan. Terus kata mama, "Ntar dulu soalnya aku mau UN." Gitu. Terus oh ya udah ya, karena aku tuh emang waktu masih kecil itu aku selalu pikirannya, iya aku tuh sekolah pengen ulangan gitu, pengen ulangan, pengen lulus gitu. Terus akhirnya mungkin saking lamanya gitu kan ya, jadi kakakku juga mungkin nggak ngelanjutin, jadi aku nggak ngelanjutin pengobatan itu. Sebenarnya sih belum pengobatan, baru konsultasi doang. Terus aku udah masuk SMP. Dulu waktu aku SD itu banyak teman-teman aku, banyak banget karena di dekat rumah aku kan, banyak. Terus pas aku masuk SMP, speechless dong, kenapa cuma satu orang doang yang satu SMP sama aku, dan itu pun beda kelas gitu kan. Dan sebenarnya kalau diceritain masa-masa SMP itu tuh masa-masa yang kayak masa-masa buruk lah buat aku. SD aku nggak pernah dibully, nggak pernah dikucilin, nggak pernah, pokoknya mungkin anak-anak SD mungkin belum tahu gitu kan ya, belum ngerti. Nah pas aku masuk SMP itu aku bener-bener ngerasa dibully, ngerasa di pokoknya di iniin banget ya, di pojokin banget gitu. Sampai-sampai itu aku masih kelas 7, sampai-sampai aku bolos sekolah itu sekitar 3 harian lah. Aku bolos sekolah cuma gara-gara apa, murid-muridnya pada toksik gitu. Murid-muridnya pada ngata-ngatain aku, pada mojokin aku gitu.
dan mereka itu ngata-ngatainnya nggak nyindir, jadi langsung ini lu gitu. Dan pas SD aku masuk SMP itu aku kaget dong, aku dikata-katain, jadi kayak speechless gitu, jadi kayak mental aku tuh langsung down, bener-bener down banget. Dan sampai aku nggak masuk 3 hari itu, sampai wali kelas aku tuh nelpon mama kan. Dan di situ bener-bener mama kecewa banget sama aku, karena dari SD itu aku bener-bener nggak pernah bolos, nggak pernah nilai jelek, ibaratnya nggak pernah ngecewain mama gitu kan. Terus pas SMP itu aku dibully, digituin, sampai aku males masuk sekolah, sampai ditanya kenapa, udah 3 hari nggak masuk sekolah. Aku bilang nggak apa-apa gitu kan, sakit nggak enak badan gitu. Dan itu aku selalu di rumah, nggak pernah kemana-mana. Nah hari ketiga itu mama ditelepon sama guru aku. Di situ aku mau tidur ternyata guru aku nelfon mamaku, kenapa Okta udah nggak masuk 3 hari gitu kan. Terus karena kan sekolah aku itu jauh ya dari rumah ya, mesti naik angkot 2 kali, jadinya bingung mau ngabarin siapapun, bingung karena kan masih anak baru ya, masih nggak tahu kontaknya. Terus ditelepon orang tua aku, mungkin karena kan uh, waktu daftar sekolah kan suka ada tuh ya nomor telepon orang tua, mungkin guru aku lihatnya dari situ. Terus akhirnya mamaku neken terus, kenapa, akhirnya aku bilang aku nggak kuat masa sekolah, aku bilang kayak gitu. Aku dibully mah habis-habisan, aku bilang kayak gitu. Aku bener-bener gak kuat, kenapa sih aku tuh dilahirkan kayak gini. Terus mama juga di situ nangis, karena itu emang bener-bener aku bener-bener sakit hati, sampai sakit itunya gitu. Aku bener-bener dibully, dipojokin. Sampai saat itu mama bilang kan, ya udah mbak, sabarin, jangan pernah balas kejahatan mereka, dia bilang gitu. Terus aku bilang iya mah, ya udah besok kamu sekolah ya, mama gitu. Aku bilang iya, aku bilang kayak gitu kan. Terus abis itu ternyata mama nelpon wali kelas aku, dia bilang ternyata Okta gak masuk sekolah karena dibully bu sama anak-anaknya, gini cerita tuh semuanya. Sampai akhirnya aku dipanggil sama guru, sampai akhirnya aku dipanggil sama wali kelas aku, emang iya Okta sering dibully gitu. Aku bilang iya bu, aku sering kata-katain, sering dibully, pokoknya itu bikin hati aku sedih banget kan. Sebelum itu guru wali kelas aku manggil aku ke ruangannya, aku udah ditegur duluan sama guru BP. Jadi aku suruh masuk ke, kalau misalnya SMP negeri itu kan kelasnya kan ada 71, 72, 73 gitu. Aku udah 4 dan aku di situ guru BP lagi ngajar di kelas 73 atau 72 gitu, dan aku disuruh masuk kelas itu. Jadi aku disuruh masuk di kelas itu sebanyak 42 murid. Sekarang gini, aku aja malu gitu masuk kelas aku sendiri, dan aku disuruh masuk kelas orang lain. Dan di situ aku ditanya, kemana aja nggak masuk 3 hari. Itu aku inget banget pertama kali ditegur sama guru BP. Di situ aku udah kayak biasa lagi belajar, dan setiap hari Jumat itu kan kita selalu pakai kerudung ya. Karena aku kan dulu itu aku selalu malu kalau pakai kerudung, karena kan kalau bisa pakai kerudung gede sebelah gitu ya. Dan aku selalu malu karena takut dibully gitu sama teman-teman aku. Dan aku ingat jadi dia geng-gengan gitu di SMP aku. Dia selalu provokatorin ke anak-anak yang lain. Jadi kalau SMP itu kan bisa hari Jumat ada yang pakai kerudung, ada yang nggak pakai kerudung, suka bandel gitu kan. Dan dia kompor-komporin ke yang lainnya, pakai kerudung katanya. Soalnya kan ada yang nggak mau pakai kerudung, jadi dia tuh selalu mojokin aku cuma gara-gara kerudung itu. Jadi kan aku malu ya, pokoknya di situ aku bener-bener
SMP itu aku bener-bener parah banget gitu ya, sakit hatinya tuh parah banget. Terus tapi alhamdulillah aku nemu teman-teman yang pinter, baik gitu. Dan setiap sekolah itu aku selalu berteman sama teman-teman yang istilahnya bawa pengaruh baik buat aku. Aku ingat banget teman SMP aku yang selalu ada buat support aku itu ada Imah sama Pepi. Hai kalau kalian nonton. Dan setiap geng itu kan ceweknya itu ada yang provokatorin, cowoknya juga ada provokatorin. Jadi karena dua orang ini perwakilan dari cewek sama cowok, jadi semuanya tuh jadi ikut ngebully aku gitu. Makanya di situ bener-bener aduh gimana ya gitu. Dan aku selalu bilang sama diri aku sendiri, ingat omongan mama, sabarin, jangan dibales. Itu aku sering banget kena bully, kena pokoknya perkataan-perkataan yang gak enak buat hati aku. Dan kelas 8 aku biasa. Pas kelas 9 ini, pas kelas 9 pas mau lulus, alhamdulillah aku nemu teman-teman yang baik, nemu orang-orang yang baik. Mungkin karena mereka selama 3 tahun itu udah sering lihat aku, jadi nggak begitu kaget dan nggak begitu ngebully. Terus sampai suatu saat masih aku inget banget itu apa ngadain kayak apa sih namanya ya, kayak bendahara, sekretaris, ketua kelas gitu kan. Kan rata-rata kalau misalnya kayak gitu kan ya pintar-pintar aja ya. Dan alhamdulillah aku dari SD juga nggak bego-bego amat gitu. Terus ada salah satu ada teman-teman aku pada bilang Okta aja, kalau nggak salah jadi sekretaris sampai jadi apa gitu, apa wakil ketua kelas gitu ya. Okta aja, Okta aja, Okta aja. Tapi di situ guru aku malah nolak dengan alasan jangan Okta, nanti Okta malah dibully. Dengan alasan kayak gitu aku ditolak jadi nggak tahu, lupa jadi sekretaris apa jadi wakil ketua kelas gitu ya. Dan disitu aku ngerasa hah, jadi guru aku yang kelas 1 itu mungkin cerita ke semua guru kalau aku tuh dibully, dikata-katain, dan itu sampai kedengaran sampai 2 tahun. Jadi pas aku kelas 3, jangan nanti Okta dibully. Dan itu buat aku sakit hati gitu loh. Kenapa? Alasannya tuh ya mungkin aku sih selalu positive thinking ya. Mungkin kalau aku sekretaris terus aku nyuruh kalian nulis gitu, ntar yang ada apa teman-teman aku malah nggak nulis, malah ngeledekin aku. Atau jadi wakil ketua kelas aku perintah gitu kan, kayak gini ya, jangan berisik, yang ntar malah yang ada ngebully aku, yang ada malah nggak beres gitu kelasnya. Aku selalu positive thinking kayak gitu. Dan pas lulus SMP itu aku benar-benar tenang, benar-benar kayak ya Allah, semoga nanti aku masuk SMA atau SMK nggak ada lagi korban bully, maksudnya nggak ada lagi yang ngebully aku. Tapi kalau SMK itu umurnya udah dewasa kali ya. Pas sudah dewasa ya udah akhirnya melihat orang yang kayak aku ini kayak biasa aja gitu, nggak ada yang bully-bully ya. Ya sampai akhirnya aku lulus sekolah dan aku ngelamar-ngelamar nggak ada yang mau nerima. Mungkin karena kan mungkin aku mikirnya perusahaan-perusahaan sekarang itu mereka prioritasnya kan fisik ya, sebenarnya nilai itu kurang. Makanya aku di situ kayak hopeless aja gitu, kalau ngelamar di satu tempat itu pasti gue nggak diterima nih, pasti gue nggak diterima, pasti gue nggak diterima. Dan itu bener-bener bikin aku frustasi, bener-bener bikin aku karena selalu ditolak gitu ya pekerjaannya, bener-bener bikin aku down banget, bener-bener down. Aduh gimana nih, padahal aku tuh termasuk alhamdulillah siswi berprestasi gitu di sekolahan aku. Aku mikirnya karena aku berprestasi, lingkungan kerja tuh pasti nyarinya yang pintar gitu kan. Tapi ternyata fisik itu nomor 1. Emang enggak semuanya sih, tapi prioritas yang aku jalanin itu ya kayak gitu. Yang pernah aku lamar kerjaannya ya kayak gitu. Aku sama sekali nggak mau jokin perusahaan-perusahaan yang cuma mandang fisik. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang tersinggung. Jadi alhamdulillah untungnya aku berada di keluarga yang
aku mampu, jadinya aku nggak begitu bingung. Cuma kadang aku berpikir aku nggak bisa kayak gini terus gitu. Aku berpikir kayak aku harus dapat uang. Dan jujur awalnya itu aku nggak pernah pede di depan kamera, itu aku nggak pernah pede di depan apapun itu, aku nggak pernah pede semenjak SMP itu kan, karena kan aku SD itu pedenya tuh overpower banget pokoknya dah. Terus habis itu uh, aku udah berkurang gitu kan ya tingkat kepedeannya, jadi aku bingung. Kalau misalnya kayak main TikTok, main IG itu kayak takut gitu. Jadi aku selama di Instagram itu selalu nutupin kekurangan aku. Jadi aku kayak fake gitu di depan kamera. Jadi uh, sebenarnya sih itu jadi beban juga ya. Tapi aku bingung. Nggak semuanya orang itu bisa nerima keadaan aku apa adanya. Karena aku mikirnya kayak gitu. Jadi sekarang aku nyoba untuk nge-YouTube. Mudah-mudahan aja kalian mau menerima aku gitu, karena kan kalau bukan diri kita sendiri yang meningkatkan kepedean itu siapa lagi. Karena kan gak selamanya, apalagi kalau misalnya kita lihat youtuber tiktokers yang cantik yang ganteng, di IG juga yang cantik yang ganteng, karena aku juga suka minder ya kalian doang, aku apalagi. Mudah-mudahan aja video aku gampang diterima ke depannya sama kalian. Aku cuma mau pesen kalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kalian semua itu cantik guys, kalian semua itu ganteng guys. Jadi aku aja sepede ini, masa kalian gak sepede itu gitu. Aku mau nunjukin ke orang-orang yang bisa itu tuh bukan yang cantik sama yang ganteng doang gitu, bahwa aku kayak gini, aku bisa kok ngomong di depan kamera dengan santai, dengan lancar, ibaratnya kayak gitu kan. Jadi kalian jangan merasa minder atau apa, karena kalian itu di atas aku, jadi kalian itu pasti bisa di atas aku lagi. Jadi aku segini, kalian bisa di atas lagi, dan aku menyusul gitu. Jadi semoga kita sama-sama bisa meningkatkan kepedean kita, karena segalanya itu butuh percaya diri, tapi percaya diri yang berlebihan juga nggak baik sih. Jadi kita sama-sama buat bangun kepercayaan diri kita itu, jangan minder. Apalagi kalian kan yang suka yang cantik, padahal cantik tapi minder gitu. Teman-teman aku banyak gitu yang cantik kan, dan mereka merasa minder karena aku minder, ya ampun yang cantik ini minder, apalagi aku gitu. Tapi kalau bukan diri kita sendiri yang bangun kepercayaan diri kita sendiri, nggak bakal ada. Jadi buat kalian semuanya, teman-teman aku mohon kalian harus percaya diri sama kemampuan diri kalian masing-masing. Jadi aku makasih banget udah dengerin cerita aku, udah dengerin kalau kesah aku. Semoga makin ke depannya aku bisa bermanfaat bagi kalian. Buat kalian yang udah mau nonton ini dari awal sampai habis, aku berterima kasih banget sama kalian. Semoga buat inspirasi juga buat kalian untuk kedepannya. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya guys, supaya kalau aku update sesuatu kalian juga langsung bisa nonton. See you for my next video.